Haji melalui sambungan Zoom. Selamat petang semuanya. Petang, Cindy. Ya, petang semuanya. Petang Pak Susno. Ke Mas Roy dulu ya, Mas Roy. Teman-teman Anda dari TPUA melaporkan Kajari Jaksel ke Kejagung ya, ke Jamwas dan juga Jambit. Apa alasan akhirnya langkah ini yang diambil? Ya, karena sudah seminggu sejak statement dari Kapus Penkun Jaksa Agung sendiri, Pak Anang, itu yang beliau tadinya mengatakan akan segera hari ini dipanggil gitu ya. Tapi ternyata belum dieksekusi. Bahkan terakhir tadi sesuai dengan statement dari Kompas tadi kan bahwa menunggu dari Kejaksaan Negeri ya. Nah, maka tadi barusan saja kira-kira 2 jam yang lalu ya teman-teman kami ya dari tim advokasi untuk aktivis dan akademisi, ada Bang Ahmad Kosinudin, ada Pak Jahmada Girsang, ada Pak Abdul Ghafur, kemudian juga ada Pak Mulyadi ya sudah menyerahkan 3 surat. Apa? 3 surat itu yang pertama itu ke Jaksa Agung ya Pak ST Burhanuddin langsung. Kemudian ke Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, kemudian Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Ya, masing-masing itu tugasnya adalah untuk mengawasi dan juga untuk membina strukturnya agar jangan sampai kejadian seperti Sylvester Matutina ini terjadi. Karena ini berarti kerugian besar terhadap negara. Ya, sudah capek-capek melakukan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan kasasi dan kasasi itu sudah inkrah ya semenjak 6 tahun yang lalu 2019 ya tepatnya ketika kemudian itu tanggal dikirim ke pengadilan yang pengaju dalam hal Kejaksaan Negeri itu 9 September 2019 itu belum dieksekusi sampai dengan sekarang. Dan yang menarik adalah tadi pemberitaan tadi juga ada rekan Kompas tadi juga di Kejaksaan Agung mereka meliput juga, terima kasih. Yang menarik adalah ada statement bahwa menunggu dari PK. Mbak, sesuai dengan undang-undang ya PK atau peninjauan kembali itu tidak menunda eksekusi. Jadi harusnya pada saat mengajukan PK pun itu sudah bisa ditangkap si Sylvester itu. Jangan kemudian menunggu PK nanti hasilnya PK gimana. Enggak, PK itu tidak menunda eksekusi. Jadi eksekusi dulu ya baru kemudian nanti PK. Terserah dia mau PK tanggal 20 Agustus gak ada masalah. Kami gak berkeberatan dengan PK, kami keberatan dengan dia belum eksekusi dulu baru PK nabung. Ade. Ini sampai akhirnya Kajari juga dilaporin ke Kejagung. Ini kenapa udah sampai Kajari juga dilaporin ke Kejagung, kenapa nggak ada dorongan agar ya Bung Sylvester nyerahin diri aja deh? Oke, baik Mbak, terima kasih. Jadi saya perlu menanggapi sedikit saja kalau soal seperti ini. Karena ini sekali lagi saya sampaikan ya bahwa perkara ini sudah 6 tahun. Itu yang pertama. Bahwa kalau kita mengacu pada pasal 84 dan 85 tentang tenggang waktu daluarsa, jelas termaktub di dalamnya ya bahwa ada hal seperti itu ya, dan itu adalah ketentuan yang tidak bisa kita elakkan. Salah ini. Terus kemudian bahwa di dalam pasal 84 itu jelas dikatakan tenggang waktu daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan atau itu bisa diartikan uang palsu. Kita tetap begini dia. Tahan dulu tadi. Kenapa Mas Roy ngerasa yang disampaikan tadi salah? Satu, berarti ada mensre, ada niat jahat untuk menunda daluarsa. Ya, satu. Yang kedua, daluarsanya tidak 6 tahun. Masih ada, jadi daluarsa 6 tahun itu plus ada 1/3 waktu daluarsanya. Jadi masih ada 2 tahun lebih gitu loh. Jadi harusnya 8 tahun daluarsanya Mas gitu. Mohon maaf, saya belajar hukum juga Bang Ade, ikut-ikut Anda biar tambah pinter. Gitu ada ya. Jadi ada niat jahat untuk nunggah daluarsa ini. Gini, perhitungan itu ya sesuai dengan yang dimana pasal 85 Mas Roy. Ya 84, 85 aku juga baca. Tenggang waktu daluarsa mulai berlaku esok harinya setelah putus. Baca sampai jadi selesai Mas. Jangan gini. Di pasal 3 juga di pasal 84 dan ada ayat 3 di situ. Bagaimana juga tenggang waktu tidak boleh kurang dari lamanya pemidanaan. Tapi kenapa harus nunggu sampai daluarsa dulu? Nah itu ada niat jahat tuh. Kenapa nggak sportif aja? Jadi gini, bukan persoalan masalah bahwa kenapa dibiarkan atau kenapa dibiarkan oleh instansi-instansi yang terkait. Kita juga tidak bisa. Ada tenggang 20%. Bahwa kemudian yang salah Kejaksaan Agung nih tidak mengeksekusi. Ya Sylvester tetap yang salah. Gini loh. Dia nggak patuh dia. Terus kemudian kalau kita berbicara gini Mas Roy, saya ngomong dulu. Jadi ini kita berbicara hukum, kita kembali pada pasal 84 85.
Kita tidak berhak menghitung apa hitung-hitungannya di situ. Nah, yang jelas yang kita tahu adalah sepertiga. Itu bahasa dari KUHP di pasal 85. Sebentar. Nah, terus kemudian kalau kita beracuan bahwa ini sudah dolasa dan itu dibiarkan, kenapa ada pembiaran di sini? Karena kalau ada perdamaian ya. Nggak ada perdamaian. Ada perdamaian yang dilakukan setelah putusan. Nggak boleh. Ya, rentang waktunya begini, saya ceritakan. tapi Bung Ade, Tapi tidak menunda perdamaian setelah putusan juga nunda inkrahnya, Bang. Betul sekali. PK pun tetap tidak. Iya, harus dilaksanakan, Bang. Betul, tidak menunda eksekusi. Betul. Ya. Namun itu tidak menunda dari eksekusi, tapi Pak Susno, kalau Anda melihatnya ini sampai 6 tahun, Pak Silvester belum juga dieksekusi. Saya jawab, biar. Oke. Silakan lanjutin dulu, singkat saja. Jadi singkat saja bahwa betul tidak menghalangi eksekusi. Iya. Ya. Tapi eksekusi bisa nggak dilakukan permohonan penundaan? Bisa. Nah, gimana Pak Susno itu bisa, Pak Susno? Nggak ada itu. Pak Susno yang jawab, kita biar Pak Susno jawab. Bisa nggak tuh? Nggak ada itu. Bang Roy harus masuk akal di dalam. Oke, Bung Ade. Itu kita tanya dulu ke Pak Susno. Pak Susno itu bisa. Dengerin senior deh, dengerin Pak Susno dulu deh. Oke, satu ya, perkara ini adalah perkara pidana. Ya. Perkara pidana sudah mendapat putusan yang Inkrah. berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, kalau inkrah harus segera dieksekusi. Cakep. PK tidak menjadi penghalang. Kemudian kalau apakah PK-nya sudah lama sampai 6 tahun lewat, ini ada kelalaian. Kelalaian atau kesengajaan dari aparat kejaksaan. Ya. Nah, lalai atau aparat tinggal tergantung karena ada sesuatu, ada setiga atau sesuapa, ini urusan internal daripada kejaksaan untuk menyelidiki mengapa sampai terjadi begitu. Nah, kalau Pak Susno ngelihatnya itu ada kelalaian. Apakah perkara ini tidak bisa dieksekusi? Bisa. Karena sudah lewat waktu. Saya tidak akan bertransfer, baca saja kitab hukum pidana Al-Khamina Bipalingen, yaitu ketentuan umum pasal yang disebut tadi. Jelas sekali itu. Tidak bisa ditafsirkan, jelas terang benderang kayak makan siang pakai lampu petromak. Nah kalau gitu Petromaknya Pak Susno ngelihat ada kelalaian atau kesengajaan nih, apa yang bikin jaksa masih belum eksekusi 6 tahun? Tapi jangan dijawab dulu Pak Susno, kita akan kembali lagi usai jeda berikut. Belum ditangkap, belum dieksekusi adalah karena sempat hilang, kemudian kedua lagi pandemi COVID. Nah tapi sekarang pandemi udah beres, eksekusinya juga masih belum dilakukan. Anda melihat pernyataan saat itu masuk akal nggak sebenarnya? Itu kalau istilah sekarang nggak masuk nurul. Kenapa? Iyalah, satu kalau pandemi itu malah justru alasan untuk tidak memberlakukan di pasal 84, 85 KUHP tadi. Berarti kan ada ekstensi waktu. Itu pun ada sepertiga waktu yang bisa digunakan dari 6 tahun itu. Jadi artinya 6 tahun itu jangan saklek 6 tahun ya. Jangan letterlek 6 tahun. Itu masih ada sepertiga dari itu. Jadi masih ada 8 tahun. Ya gitu, artinya masih ada 2 tahun 3 tahun Mas Roy. Ya malah 3 tahun. Bagus, terima kasih. Jadi tambahin lagi. Jadi 9 tahun 6 bulan Mas Roy. Ya, jadi yang kedua kalau ada alasan COVID. Ya, kalau ada alasan COVID itu bisa nambah lagi. Kan ada COVID bisa nambah. Tapi yang kedua. Begitu hitungannya. Sebentar Mas Ade. Yang berhak menghitung alasan hilang. Ini pertanyaannya alasan hilang. Ini nggak mungkin. Kalau alasan hilang ya dicari. Kalau nggak dicari ya terbitin lagi toh. Dokumennya ada, gampang gitu loh. Nggak ada hilang atau nggak dicari. Sempat hilang, kemana memangnya? Kacau. Jadi gini, sekali lagi saya sampaikan. Segala yang dilakukan oleh Bang Silvester ya itu sesuai dengan prosedur hukum, termasuk para tim kuasa hukumnya, bahwa kemudian pertimbangan kenapa tidak dilakukan eksekusi itu tentunya
dari berkas permohonan yang tidak mungkin saya sebutkan di ruang-ruang publik, bahwa itu adalah ada yang disembunyikan berarti. Itu adalah strategi yang gak boleh membohongi strategi rakyat, itu namanya. Setiap advokat membohongi negara yang bekerja secara profesional Gak. melalui prosedur hukum. Ini diam-diam Mbah Meja ini. Kalau saudara Roy mengambil upaya hukum, Mas Roy, enggak kesatria. Putusan sudah eksekusi sudah inkrah, jalani. Sampaikan kepada siapapun yang menurut Mas Roy. Gak boleh itu. Mas Roy lakukan. Itu bawah meja, kita gak boleh. upaya hukum gitu loh. Itu Jadi negara dirugikan. Negara sudah memproses panjang dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sudah kasasi, Mahkamah Agung keluar. Yang disalahkan juga polisi nih, kenapa nangkap saya nih, begini. Begitu Mas Roy. Gitu loh. Apalagi ada putusan ada surat edaran Mahkamah Agung ya pada tahun 2014 itu yang menegaskan semua harus dilaksanakan langsung. Nah, jadi ini nggak boleh ini. Oke, kita ke Pak Susno dulu ya. Oke. Ya, Pak Susno dulu, Mas Ade. Kita dulu, nah Pak Susno. Jadi semuanya banyak lah. Oke, Pak Susno ini. 2019. Diem aja kalau kata nih. ex-Kajari Jaksel belum bisa dieksekusi karena saat itu sempat hilang dan juga saat pandemi. Ini sebenarnya alasannya juga masuk akal nggak sampai 6 tahun loh? Itu alasan yang tidak masuk akal ya. Saya yakin itu bukan jaksa yang ngomong gitu. Kalau jaksa yang ngomong gitu kebangetan namanya. Bukan jaksa itu. Jaksa ngomongnya bahwa kita sudah Pak Susno dulu, Mas Ade. Kalau jaksa ngomong tidak bisa dieksekusi karena pandemi, itu nggak masuk akal. Ya. Oh, kalau itu nggak masuk akal. Mudah-mudahan bukan jaksa yang ngomong gitu. Karena jaksa itu milik saya ya. Jaksa itu milik rakyat. Betul. Kita bangga dengan reputasi kejaksaan. Jangan sampai dirusak karena statement-statement yang melindungi seseorang. Yang kedua, jangan juga reputasi kejaksaan yang sudah sangat bagus, yang sekarang ini posisinya kalau menurut saya sudah di atas KPK gitu ya. Jangan sampai gara-gara Sylvester ini rusak gitu. Kita sama-sama jaga. Kalau memang itu belum kadaluarsa dan cara ngitung kadaluarsa itu jelas sekali di KUHP ya, segera dieksekusi. Dan tidak perlu nunggu dia hadir nggak pada perlu nunggu di sidang PK. Nggak usah. Kenapa? Rusak gara-gara satu kan yang rugi kita juga. Tidak yang enggak. Maksudnya tidak bisa juga mengatakan Bung Ade? Enggak, ini masalah maksudnya hukum. Tidak bisa juga kita mengatakan bahwa sudah tangkap saja. Enggak, dengar dulu, saya dulu yang ngomong. Saya tidak pernah mengatakan tangkap saja. Saya tidak mengatakan tangkap saja. Jangan sampai menangkapnya itu terkendala karena PK harus nunggu PK. Itu perkataan saya. Kalau memang itu belum kadaluarsa. Bagaimana ngitung kadaluarsa? Saya tidak membuat tafsiran-tafsiran, tetapi kembalilah kepada hukum yang ada pada buku 1. Agenda adalah pengacara yang beken gitu kan. Siap. Terima kasih, Abangku. Ya. Oke, jadi kita gitu sambil mendidik masyarakat yang mendengar kita bahwa patokan kita adalah hukum dan kita sangat mencintai kejaksaan kita, bahwa kitalah yang memiliki jaksa itu, kitalah yang menggaji jaksa itu. Nah, kalau Bung Ades dari tadi setuju artinya juga mendukung cepat dieksekusi aja dong. Iya, cepat dieksekusi dong, Satria dong. Disampaikan Pak Susno Duaji bahwa kalau kita mengacu pada 84 dan 85 selesai gitu loh Mbak. Jadi bukan daluarsanya kan karena melarikan diri karena nggak patuh hukum. Itu contoh yang nggak bagus banget itu. Dan saya yakin ketika Bang Sil dipanggil Mbak ya dengan surat ya pasti beliau akan hadir ya. Mana nyatanya nggak datang ya. Kenapa masih belum juga ada pemanggilan? Itu dikarenakan juga tentu ada alasan-alasan hukum yang tim kuasa hukum juga lebih duluan menyurat gitu loh. Makanya kita tadi juga bersurat kepada Jaksa Agung, kepada Jamwas. Gitu. Nah kalaupun ada orang pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai
hal-hal seperti itu dengan kebencian semata-mata atau Bukan, kepentingan ini kan, yang jelas begini. membela Ini Pak Jokowi, contoh buruk bagi negara Tapi ya. Bung Ade Ada kalau mau seseorang konfirmasi- kemudian Yang melarikan membela Pak Jokowi, tanggung jawabnya. maka- Itu jelek Ini banget. Bung Ade tapi ini juga klarifikasi. Ini daluarsanya memang nunggu tanpa dieksekusi dulu. Enggak, harus Daluarsa tidak bisa lagi, Mbak. Kalau enggak daluarsa bisa. Daluarsanya karena ada niat buruk penghapusan untuk menghindar. satu peristiwa hukum, itu Ini bahasa contoh buruk dah aturannya. pokoknya. Gitu loh. Oke. Itu Ya. bahasa aturannya. Jadi kita jangan juga tidak beracuan pada hukum yang berlaku. Saya juga sepakat kalau ini belum daluarsa, ya. Ya, harus daluarsa ada itu soal lain. Yang jelas Gitu ini ada loh. pengingkaran, ada strategi licik ya. Licik Tidak sekali lagi ada, licik. Mas Roy. Nunggu daluarsa Tidak ya, ada. pakai upaya Bameja, ada kemudian ada perdamaian setelah inkrah. Itu ini contoh buruk bagi Indonesia. Kalau kalau ini gitu- benar-benar tidak dieksekusi, Mbak, Oke. orang akan Tidak ada meniru contoh apa buruk. yang dilakukan oleh Sylvester Nah, Matutina contoh buruk. Nah, dan ini dia menjadi adalah contoh buruk penegakan bagi hukum. Oke, penegakan nah ini hukum. poinnya juga. Oke, kita tanya Pak Ya. Susno. Pak Susno, ini agar tidak jadi contoh buruk, Contoh tidak buruk diikuti ini. oleh orang-orang lain Tidak ada juga. contoh Pak Susno, buruk. ini gimana? Contoh buruk Pasti kemana? contoh buruk ini mengingkaran inkrah. Inilah. Oke, sebentar. Pak Susno dulu ya, Pak Susno dulu. Jadi begini ya, mari kita pegang apa yang dikatakan oleh aparat kejaksaan akan segera dieksekusi. Yang Ya. ngomong itu adalah Kapenom loh. Kapenom Betul, itu mewakili Pak institusi. Nah tentunya dia sudah mempertimbangkan apakah ini sudah kadaluarsa apa belum, apakah hal ini terjadi sesuatu kesulitan politik apa tidak, tapi yang jelas dia mengatakan segera dieksekusi dan tanyakan saja oleh wartawan langsung ke Kejari Jakarta Selatan. Betul. Nah berarti Makanya kita bersurat, Pak. tafsirkanlah omongan itu ya. Saya tidak berpendapat Oke. yang Ya. Oke. aneh-aneh ya. Oke, Jadi- segera dieksekusi jadi itu gini, juga saya untuk tambahkan menjaga lagi citra ya. sedikit, Mbak. Oke, Ya. Bang Ade singkat Saya lagi singkat. tambahkan lagi sedikit. Ya, Pak Kapuspen Apa? Oke, silakan. menyampaikan seperti itu, ya, itu tanggal berapa? Oke. Surat kami 14 Agustus itu. masuk tanggal berapa? Kemudian Oh, udah alasan-alasan hukum surat-surat kami itu masuk Oke, oke. perselingkuhan hukum itu Sebentar dulu, Mas namanya. Roy. Enggak benar itu. Oke. Sehingga Contoh buruk dah hukum pada pokoknya. saat itu belum dibaca. Ya, Nah, contoh saat buruk. sudah Yang jelas ini contoh berbeda, buruk, Mas Mbak. Roy. Jadi jangan gini-gini loh. Jangan kita, saya misalkan juga sama dengan jenderal dulu waktu berdinas, izin jenderal. Kalau kami misalkan ada permohonan masuk kepada jenderal dari bawah, dari bagian humas. Kemudian emang Oke. hari itu masuk Ya, humas yang saja, jelas oke. sampai ke sudah jenjang 6 jabatan. tahun Kan enggak eksekusi gitu loh. belum Oke. dilaksanakan, Jadi janganlah. kerugian bagi Nah, negara, contoh Oke, buruk bagi kita Indonesia. lihat aja dulu ya. Nanti Tidak ada yang langkahnya buruk. gimana? Beranikah jaksa juga untuk melakukan eksekusi Betul. udah 6 tahun? Oke, Mas Roy Ya. Suryo, Bung Ade Ya, Darmawan, jangan Mas sampai Nando adu Aji, ADC. terima Kalau kasih adu ADC semuanya. itu bagus. Iya. Ada apa Oke. dengan cinta? Kalau ini ada apa dengan Sylvester? Oke, oke, Ya, oke, jelek baik. banget. Ya, Oke, contoh baik. buruk bagi Indonesia. Oke, Ini oleh terima kasih Sylvester. banyak Pak Susno, Mas Roy dan Bung Makasih. Ade. Terima kasih.